Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Perkenalkan nama saya Jasmine. Nama saya Viola, saya Hilary, Saya Dura. Saya Tristan. Saya Hansen. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian berpikir dari mana dana untuk membangun jalan, sekolah, atau bantuan sosial? Nah, semua itu berkaitan dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran negara untuk menjaga kestabilan ekonomi. Jadi lewat pajak dan belanja negara, pemerintah bisa memengaruhi pertumbuhan ekonomi, pengangguran, bahkan harga-harga barang. Peran kebijakan fiskal itu besar sekali. Pemerintah bukan hanya mengatur, tapi juga ikut campur ketika ekonomi bermasalah. Fungsi itu juga, yang pertama, fungsi alokasi, misalnya membangun rumah sakit. Yang kedua, ada fungsi distribusi, seperti memberi bantuan sosial agar pendapatan lebih merata. Yang ketiga, ada fungsi stabilisasi, yaitu menjaga akar ekonomi tidak terlalu naik atau turun drastis. Kalau pemerintah tidak mengatur ini, bisa saja terjadi kesenjangan sosial atau inflasi yang tinggi. Jadi ada dua jenis kebijakan fiskal. Fiskal ekspansif dilakukan saat ekonomi lesu, pajak diturunkan dan belanja dinaikkan supaya masyarakat punya lebih banyak uang dibelanjakan. Sedangkan fiskal kontraktif dilakukan saat inflasi tinggi, pajak dinaikkan dan pengeluaran dikurangi supaya uang yang beredar tidak berlebihan. Instrumen utamanya hanya dua, yaitu pajak dan belanja negara. Analisisnya, kalau pajak terlalu tinggi, masyarakat bisa terbebani. Tapi kalau pajak terlalu rendah, negara kekurangan dana. Jadi pemerintah harus mencari keseimbangan. Pengertian fungsi dan tujuan APBN. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang disetujui DPR. Fungsinya tetap alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Tujuannya supaya pengeluaran negara terencana dan bisa dipertanggungjawabkan tanpa APBN. Pengeluaran negara bisa tidak terkontrol. Sumber penerimaan dan jenis belanja. Pendapatan negara berasal dari pajak, PNBP seperti hasil tambang dan BUMN, serta hibah. Belanja negara dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal untuk seperti pembangunan dan transfer ke daerah. Contohnya itu, kalau pemerintah ingin membangun bendungan, dana itu diambil dari belanja modal dalam APBN. Dalam APBN ada istilah defisit dan surplus. Defisit berarti pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Untuk menutupinya, pemerintah melakukan pembiayaan seperti pinjaman atau obligasi. Mekanismenya dimulai dari perencanaan pemerintah, dibahas dengan DPR, lalu disahkan. Dampaknya terhadap ekonomi sangat besar. Jika belanja meningkat, lapangan pekerjaan tambah. Tapi jika defisit terlalu besar, utang negara juga bisa meningkat. Harus dikelola dengan hati-hati. Lalu ada tujuan dari APBD. Kalau APBN berlaku nasional, maka APBD berlaku di tingkat daerah. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui DPRD. Fungsinya sama, tapi fokusnya untuk kebutuhan daerah, seperti pembangunan jalan desa atau fasilitas kesehatan daerah. APBD sangat memengaruhi ekonomi daerah. Kalau anggaran difokuskan pada pembangunan UMKM, maka usaha kecil bisa berkembang dan pengangguran berkurang. Tapi kalau pengelolaan APBD tidak tepat, pembangunan bisa terhambat. Jadi baik bagi kebijakan fiskal, APBN mau APBD, semuanya berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Kunci utamanya adalah perencanaan yang tepat dan penggunaan anggaran yang bertanggung jawab. Terima kasih.